adik-adik, ketemu lagi di channel Bieduka. Kita akan membahas bocoran soal UTBK SNBT gelombang yang pertama, subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, dari soal yang pertama, berikut ini ada sebuah soal di mana semut-semut di dapur berbicara menggunakan bahasa berikut. Nah, kalau untuk ibu-ibu itu berarti ibiti mele, ibu, ibiti, dan seterusnya. Nah, untuk bahasanya semut dari ibu-ibu memasak kue itu kan adalah ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ibu-ibu tadi kan ini, ibiti mele ini ya. Nah, ini letaknya jadi di belakang. Kemudian untuk yang memasak kue, itu letaknya ada di depan ini. Masak ini ya. Masak itu adalah ini, kemudian kue itu adalah ini. Berarti cara penerjemahannya mereka itu dibalik. Yang memasak kue ini letaknya ada di depan, sedangkan yang ibu-ibu letaknya ada di akhir. Oke, nah berarti ini juga berlaku untuk kata banyak gula disimpan di toples. Jadi kita penggal dulu. Kata banyak gula ini letaknya di akhir, sedangkan disimpan di toples ini letaknya di awal. Berarti kita cek dulu, disimpan itu apa? Simpan itu ini, berarti yang mengandung kata ini. SGL at slice C ini berarti yang mana? Satu-satunya yang mengandung kata ini, maksudnya susunan huruf ini, itu adalah yang ini. Kemudian, di toples itu kan TVS ini ya. Ini, nah berarti satu-satunya jawaban adalah yang poin D ini. Jadi jika besok kalian menemukan soal sejenis seperti ini, kalian bisa cek dulu pola penerjemahannya itu seperti apa. Maka untuk soal yang ditanyakan pun nanti pola penerjemahannya juga akan sama. Entah yang di awal nanti diterjemahkan jadi di akhir, kemudian yang di akhir jadi diterjemahkan di awal, atau aturan-aturan yang lainnya. Jadi memang di sini yang perlu kalian perhatikan itu adalah kecermatannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pengrajin batik Pekalongan adalah para seniman dan ahli kerajinan yang terkenal di Indonesia karena keahlian mereka adalah menghasilkan karya-karya seni batik yang indah dan unik. Batik Pekalongan dikenal dengan kekayaan motifnya yang khas, diantaranya adalah motif batik Megamendung, teruntum, buketan, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga dikenal memiliki teknik pewarnaan yang sangat presisi dan detail, sehingga mampu menghasilkan warna-warna yang cerah dan tahan lama pada kain. Imbuhan pean pada kata pewarnaan yang terdapat pada teks di atas memiliki kesamaan makna dengan imbuhan pean pada kalimat yang mana? Oke, tadi kata pewarnaan itu terdapat pada kalimat nomor 3 ini ya. Memiliki teknik pewarnaan. Nah, pewarnaan ini imbuhan pean pada kata warna ini kalau kita telaah ini kan memiliki arti proses ya, yaitu proses pewarnaan itu sendiri. Maka kita juga mencari opsi jawaban dari A sampai E yang memiliki makna proses. Kita cek mulai dari opsi A. Fahri sangat ahli dalam hal penataan ruang. Nah, penataan ruang ini kan artinya proses menata ya kan, berarti proses menata ruang. Nah, berarti ini kita bisa keep dulu. Lalu yang B, pertambangan merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Nah, pertambangan ini bukan proses ya, tapi pertambangan ini merupakan jenis kegiatannya. Jadi yang B ini bukan. Lalu yang C, menjelang bulan Ramadan pendapatan bulanan semakin meningkat. Ini pendapatan ini juga bukan suatu proses. Lalu yang D, warteg menjadi pelarian bagi yang malas memasak. Ini pelarian juga bukan suatu proses. Lalu yang E, Semeru menjadi salah satu objek pendakian yang banyak diminati. Pendakian juga bukan suatu proses. Maka yang menyatakan suatu proses dari opsi A sampai E itu merupakan opsi yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pengrajin batik Pekalongan ini masih sama teksnya. Kita langsung saja ke bagian soalnya. Fungsi kalimat 3 dalam teks di atas adalah ini ya. Fungsi kalimat 3 ini diawali dengan konjungsi selain itu. Nah, berarti kan kalau ada kata selain itu, berarti di kalimat sebelumnya itu sudah ada penyebutannya. Nah, kita cek dulu yang kalimat kedua. Batik Pekalongan dikenal dengan kekayaan motifnya yang khas. Di antaranya adalah motif batik Megamendung, teruntum, buketan, dan lain sebagainya. Nah, berarti di nomor 2 ini kan sudah disebutkan ya, apa sih yang menjadi ciri khas dari batik Pekalongan, yaitu kekayaan
motifnya. Nah, di nomor 3 itu ditambahkan, selain itu, jadi selain kekayaan motifnya, batik khas Pekalongan ini juga dikenal memiliki teknik pewarnaan yang sangat presisi dan detail. Jadi ini menambahkan kelebihan dari batik Pekalongan. Tadi kelebihan yang pertama adalah kekayaan motifnya, lalu kekayaan yang berikutnya itu adalah dari segi teknik pewarnaan yang sangat presisi dan detail. Jadi fungsi dari kalimat ketiga pada teks di atas itu adalah untuk menambahkan. Menambahkan apa? Ya tadi menambahkan kelebihan dari batik Pekalongan. Yang pertama tadi dari segi motifnya, yang kedua adalah dari teknik pewarnaan yang sangat presisi dan detail. Jadi fungsi dari kalimat ketiga tadi adalah untuk penambahan, ya. Kalau pertentangan itu kan berarti bertolak belakang gitu ya, sedangkan kalimat ketiga ini bukan tolak belakang. Penegasan itu berarti yang menegaskan dari kalimat yang sebelumnya. Untuk yang D, sebab akibat itu biasanya ditandai oleh karena itu ya. Kalau untuk yang E, perincian itu biasanya ya dirinci, kayak misalkan misalnya bla 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 atau seperti gitu atau antara lain apa. Nah, untuk yang kalimat ketiga ini berupa kalimat penambahan. Soal nomor 4, masih dengan teks yang sama, kita langsung ke bagian pertanyaan. Kata dalam teks di atas yang memiliki makna denotatif sangat terperinci adalah, nah makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Nah, jadi di antara opsi A sampai E yang memiliki makna sangat terperinci itu yang mana? A ahli, B indah, C unik, D presisi, atau E detail. Nah, detail itu merupakan makna dari kata lain sangat terperinci. Jadi, makna denotatif dari kata detail itu adalah sangat terperinci. Oke, jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Kesadaran tertib berlalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengguna jalan. Namun, masih banyak pengendara yang teledor dalam mematuhi aturan lalu lintas, seperti tidak mengenakan helm, melanggar rambu-rambu, atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Tindakan ini bisa berakibat fatal, tidak hanya bagi pengendara itu sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah tindakan yang dapat berakibat buruk. Pertanyaannya, kata teledor dalam paragraf di atas dapat digantikan dengan kata apa? Nah, ini ya, maksudnya ini kata teledor ini bisa digantikan dengan kata apa? Tercela, lalai, anarkis, atau berbahaya. Nah, yang jelas arti kata teledor itu bukan tercela, bukan anarkis, bukan juga berbahaya. Jadi jawabannya itu antara lalai atau lupa. Nah, kira-kira kalau konteks kalimatnya seperti ini, namun masih banyak pengendara yang lupa atau yang lalai kira-kira. Iya, yang lebih cocok itu adalah lalai. Jadi kata yang tepat untuk menggantikan kata teledor pada kalimat nomor 2 itu adalah kata lalai. Jadi kalau kita gantikan menjadi seperti ini. Namun, masih banyak pengendara yang lalai dalam mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak mengenakan helm, melanggar rambu-rambu, atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Jadi, jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah opsi yang B. Demikian tadi pembahasan bocoran soal UTBK gelombang yang pertama PPU. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik-baik, serta bisa bermanfaat untuk adik-adik nantinya mengerjakan soal UTBK SNBT. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.